Oke, selamat malam teman-teman. Eh, Sebelum mulai kita pastikan dulu apakah suara saya sudah terdengar cukup baik di teman-teman semua. Sudah nih. Baik, kalau begitu kita bisa mulai perkuliahan kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman untuk absen silahkan Anda menulis nama dan student number ya pada kolom chat. Nanti akan eh, saya ambil datanya berdasarkan dari kolom chat tersebut. Baik teman-teman, kita pada pembahasan ini akan mendiskusikan tentang pendekatan fisiokratisme. Jadi pada video yang sudah saya kirim, mungkin Anda sudah ada yang menonton tentang pendekatan merkantilisme. Jadi kita dalam pembahasan teori ini sudah lihat tentang pengertian dari politik ekonomi, kemudian kenapa ini penting, intersectionsnya seperti apa atau keterhubungannya seperti apa, kemudian apa saja mazhab dan turunan dari teori yang akan kita pelajari dalam politik ekonomi, dan kita sudah memasuki pembahasan di mana pembahasan tentang merkantilisme pada pembahasan sebelumnya sudah kita selesaikan, dan kita sekarang menuju pada pendekatan teori kedua yakni fisiokratisme. Teman-teman mungkin di minggu lalu dan sampai minggu sekarang yang menjadi topik hangat adalah eh, kenaikan tarif yang diberikan oleh Presiden Amerika Donald Trump kepada 60 negara dengan pukul rata yang paling rendah itu 10%, seperti misalnya di Inggris, dan kita sendiri mendapatkan tarif yang cukup tinggi, yakni 32%. Nah, ini relevan untuk kita bahas karena pada pembahasan sebelumnya kita belajar tentang merkantilisme, di mana yang pada intinya merkantilisme itu adalah kalau suatu negara ingin kaya, maka dia harus berdagang ya, dan ekspornya harus lebih besar daripada importnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Donald Trump, di mana dia pengen menutup defisit pada negaranya dengan eh, memberikan pajak pada negara-negara yang mengalami trade surplus. Apa yang maksud dengan trade surplus dalam artian ekspornya itu lebih banyak daripada impornya. Jadi Presiden Trump ini menginginkan terjadinya penutupan defisit perdagangan di mana ekspornya Amerika harus lebih besar daripada impor terhadap negara tujuan tersebut. Nah, itu adalah salah satu pendekatan di mana dia melihat bagaimana peran negara memiliki signifikansi yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Nah, jadi di dalam political ekonomi ada teori yang menekankan bahwa intervensi negara terhadap pembangunan itu sangat signifikan, terutama dalam sektor perdagangan. Nah, kita dalam bahasa sederhananya ini mengkategorikan pemahaman ini pada bilik merkantilisme. Itulah sekitar atau seputar pembahasan yang kita bahas atau kita sudah setidaknya diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita menuju pada pendekatan yang disebut dengan fisiokratisme. Jadi, kalau kita kembali pada sejarah, dalam apa namanya runutan peristiwa dalam teori politik ekonomi. Jadi yang paling pertama muncul itu adalah pendekatan merkantilisme. Jadi orang pengen mencari sumber daya yang tidak ada pada negaranya, yang kemudian berkorelasi terhadap munculnya kolonialisme. Nah, kemudian setelah proses kolonialisme ini berkembang, yang orang pada saat itu menjadi sangat fokus terhadap mencari sumber daya di luar negara. Nah, kemudian yang menjadi salah satu aspek, tentu hanya menjadi salah satu aspek ya, bukan seluruh aspek yang mempengaruhi. Yang terjadi karena fisiokratisme ini muncul di Prancis, awal mulanya itu karena pada saat itu sektor pertanian menjadi terabaikan
tidak diurus dengan baik, meskipun menjadi proporsi pendapatan negara yang cukup besar, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi panen pada saat itu tidak sukses, sehingga terjadi kegagalan panen. Nah, ini yang kemudian para pemikir kemudian berpikir bahwa ternyata jika jika misalnya eh, kita ingin kita sudah pada awalnya kita melakukan pendekatan merkantilisme, ternyata pendekatan merkantilisme ini tidak sepenuhnya benar. Ya, kita harus kembali lagi pada sektor pertanian. Nah, kita lihat dulu secara sederhana apa sih yang dimaksud dengan fisiokratisme. Jadi kata fisiokratisme ini berasal dari bahasa Greek ya, yang artinya eh, fisis atau alam, dan kratos adalah rule atau dalam pengertian sederhana adalah rule of nature atau hukum alam. Nah, pendekatan fisiokratisme ini pada awalnya itu muncul di Prancis ketika di abad ke-18 di sekitaran 1750-an. Nah, tokoh-tokoh pemikirnya seperti misalnya Francis Guiney, Anne Robert Jacques Turgot, atau kita menyebutnya Turgot. Jadi Guisney, Turgot, kemudian uh, Dean Morse. Ya, uh, kunci pekerjaan dari yang melatar belakangi atau pemikir utama dalam pendekatan fisiokratisme ini sebenarnya ditarik dari hasil pemikiran Francis Cuney yang memperkenalkan buku yang disebut dengan Tableau Economic atau tabel ekonomi. Jadi ini adalah pendekatan model pertama yang ada di dunia dalam pendekatan ilmu ekonomi. Apa slogan yang paling terkenal di dalam Sokratisme adalah laissez-faire, laissez-pace. Apa yang dimaksud dengan laissez-faire? Artinya let do, let pass. Apa artinya laissez-faire ini secara sederhana sebenarnya pengen mengatakan bahwa pemerintah itu sebaiknya tidak terlalu ikut campur di dalam bisnis atau industri. Jadi teman-teman perlu melihat bahwa dalam pendekatan merkantilisme menekankan pentingnya peran negara, sementara kemudian setelah negara ini memiliki peran penting, kemudian beralih pemikirannya menjadi pendekatan fisiokratisme, di mana mereka menekankan bahwa ternyata kalau industri dan bisnis itu pengen maju, negara itu harus keluar atau tidak terlalu banyak ikut campur. Nah, apa idea dari fisiokratisme adalah kekayaan itu berasal dari sektor pertanian. Ya, jika negara pengen kaya, maka dia harus bertani karena kekayaan itu berasal dari sektor pertanian. Nah, inilah yang kemudian menciptakan yang disebut dengan surplus secara alami atau kekayaan secara alami atau nilai tambah secara alami. Nah, menurut mereka, the economy atau ekonomi itu beroperasi best under atau jauh lebih baik di bawah tatanan secara alamiah di mana ya, intervensi pemerintah itu sangat minimum. Ya, jadi semua sektor seperti misalnya industri, perdagangan itu harus steril dan uh, karena menurut mereka uh, pemerintah itu sebenarnya tidak mengenerate atau menghasilkan kekayaan. Yang menghasilkan kekayaan itu adalah sektor-sektor yang produktif. Nah, sekarang kita lihat pendekatan lebih detailnya ya. Nah, kita lihat kenapa fisiokratisme ini muncul. Tapi sebelum kita masuk kepada kenapa fisiokratisme ini muncul, kita perlu menjelaskan atau setidaknya saya perlu menekankan kepada teman-teman bahwa kenapa sih kita harus belajar
fisiokratisme. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang merkantilisme, kenapa merkantilisme itu penting? Karena ingat teman-teman, kebijakan di dalam geopolitik dunia itu tidak ada yang stagnan. Dalam artian pasti terjadi perubahan pendekatan itu dari waktu ke waktu. Misalnya awalnya dia pendekatan merkantilisme, kemudian masuk ke pindah lagi ke Sokratisme, kemudian pindah lagi ke liberal, ya, kemudian pindah lagi ke neoliberal, kemudian pindah lagi ke kelembagaan misalnya, atau di dalam fase di mana fisiokratisme muncul Marxisme dan juga liberalisme, kemudian kembali lagi pada pendekatan fisiokratisme. Karena setiap negara itu pengen mencari model yang paling tepat supaya negaranya maju. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa terkadang kalau kita melihat seseorang, biar itu tokoh, pakar, politisi atau pemimpin negara, ketika menawarkan idenya kepada masyarakat, bahwa misalnya kalau kita pengen kaya, kita harus swasembada pangan, let's say gitu. Jadi kita bisa memahami bahwa, oh, kalau pemimpin si A memiliki pendekatan ini, maka kita bisa melihat bahwa terdapat kecenderungan pola pikir pemimpin ini mendekati pendekatan teori ini. Nah, itulah sebabnya kenapa kita belajar tentang jenis-jenis teori. Nah, kita lihat kenapa fisiokratisme ini muncul, ya, pasca terjadinya perang dan karena Anda perlu mengetahui ya, kita ini mengalami perang di Eropa tuh panjang ya. Di tahun 1400-an, 500-an, 600-an, 1700-an itu perang terus-menerus. Dan ketika terjadi perang, tentu itu menghabiskan begitu banyak uang. Karena kalau Anda bertanya, siapa sih yang paling diuntungkan dalam perang adalah pemenang dari perang tersebut. Dan biasanya pemenang dari perang tersebut ada sektoral tertentu yang benar-benar untung ya. Contoh seperti misalnya industri persenjataan, mereka lah yang paling menang. Tapi majority itu pasti terkena imbas sangat negatif. Nah, kita lihat partisipasi Prancis pada Perang Austria di tahun 1740 sampai 48 dan yang kita kenal juga dengan Perang 7 tahun, ini menyebabkan terjadinya utang yang luar biasa. Jadi teman-teman, Anda mungkin lihat, saya berikan contoh kasus, Anda melihat perang Rusia dan Ukraina, kalaupun perang itu berakhir, ya, yang dampak luar biasa yang terjadi itu adalah pada Ukraina. Karena setengah wilayahnya itu sudah hampir harus dibangun ulang, kemudian tidak ada negara yang secara gratis itu memberikan bantuan. Pasti ada timbal baliknya. Nah, kalaupun mereka selesai perang, let's say hari ini mereka selesai perang, mereka permasalahan utamanya adalah bagaimana membangun wilayahnya. Kalaupun dia pengen membangun wilayahnya, dapat uang dari mana, siapa yang akan meminjamkan, dan bagaimana pembayarannya. Ya, jadi kita kembali pada perang yang terjadi antara partisipasi Prancis di perang Austria dan perang 7 tahun ini yang menyebabkan mereka berutang cukup besar. Kita lihat 2,3 billion livre, kondisi lira ya, di tahun 1917-60. Dan untuk membayar utang tersebut, tentu yang mereka lakukan adalah menarik pajak. Jadi negara itu akan kelihatan behaviornya atau perilakunya jika negara memberikan tekanan pajak yang tinggi terus-menerus kepada rakyatnya, sebenarnya itu menunjukkan bahwa negara tersebut tidak mampu mencari sumber pajak baru. Sehingga supaya negara ini bisa berfungsi, yang mereka lakukan adalah mencari atau meningkatkan pendapatan keuangan dari sektor yang sudah ada atau pembayar pajak yang sudah ada. Biasanya kalau di Indonesia itu adalah kelas menengah.
ya. Nah, kalau dalam kondisi di Prancis ini, pajak yang luar biasa ini diberikan atau diberikan kepada petani, petani biasa, ya. Sementara dalam kondisi yang berbeda, orang-orang yang berada pada level tinggi, elit, itu kemudian tidak diterapkan pajak. Jadi semakin kaya mereka, semakin berada pada lingkaran kekuasaan, mereka tidak diberikan pajak. Itulah yang terjadi pada kondisi Prancis pada saat itu. Jadi kalau Anda melihat mungkin beberapa berita sekarang yang mengatakan bahwa pajak tinggi, kemudian kita efisiensi, kemudian Anda melihat ada berapa misalnya pejabat yang melakukan tidak merefleksikan esensi dari efisiensi tersebut, maka jika ini terus-menerus terjadi, ini akan terjadi yang disebut dengan kekacauan sosial. Itu akan muncul ketidakpuasan dari eh, garis menengah ke bawah karena melihat adanya ketimpangan perlakuan antara kelas menengah atas dengan kelas menengah bawah. Nah, kemudian kita lihat faktor keduanya, yaitu ketergantungan pada sektor agriculture. Jadi kalau kita lihat tadi ya, jadi 80 sampai 85% dari populasi Perancis pada saat itu bekerja di sektor agriculture. Ya, ini sama teman-teman kalau kita lihat di Indonesia masih dominan pekerja atau labor kita itu bekerja di sektor agriculture. Nah, ini terjadi di abad ke-18. Nah, karena dominan bekerja di sektor agriculture, artinya majority orang juga pendapatannya sangat heavily rely pada sektor agriculture. Jadi kalau misalnya mereka diberikan tekanan pajak tinggi, tentu penghasilan mereka akan berkurang. Nah, namun meski mereka dominan 85% bekerja di sektor agriculture, produktivitas sektor agriculture ini relatif rendah. Di mana sering terjadi yang disebut kelaparan, kemudian tidak ketersediaan eh, apa namanya gandum ya, yang menyebabkan terjadinya kelaparan luar biasa pada saat itu. Nah, ini menyebabkan terjadinya feudal dues, ya, tindakan-tindakan yang menekan atau represif terhadap masyarakat kecil dan pembangunan karena tadi ya penghasilannya kurang, pajaknya tinggi, orang tidak bisa berkembang ya kalau pajak terlalu tinggi itu menyebabkan juga pembangunan infrastruktur itu menjadi jelek. Akhirnya dia secara sistem menjadi rusak. Nah, faktor ketiga kenapa fisiokratisme ini muncul adalah rise of enlightenment, munculnya era pencerahan. Jadi pada saat itu Prancis merupakan pusat dari eh, pemikir-pemikir yang membawa pencerahan seperti misalnya Voltaire, kemudian Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, Andy Dorrit dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang fokus pada bidang akademisi, they are scientists, kemudian memperkenalkan yang disebut dengan scientific rasionalisme atau rasionalisme secara keilmuan. Nah, rasionalisme secara keilmuan ini mempengaruhi ekonom-ekonom seperti Kisney ya untuk melihat apa sih hukum alami dalam ilmu ekonomi. Nah, dia kemudian lahir dengan pendekatan tableau ekonomi yang dibuat dan memodelkan apa namanya pemodelan ekonomi setelah biological circulation atau sirkulasi biologi. Nah, ini adalah penemuan yang luar biasa ya. Jadi pendekatannya sangat saintis. Kemudian faktor keempat adalah black backlash to mercantilisme. Jadi Colbertian merkantilisme yang mempromosikan terhadap kontrol yang kuat dari negara menyebabkan terjadinya perkembangan hanya terjadi pada pusat perkotaan. Jadi semua sektor manufacturing itu terpusat di kota dan yang membayar tarif ini kan tadi orang di desa ya.
sehingga tidak terjadi apa namanya itu keseimbangan. Jadi kalau misalnya pusat yang ramai itu adalah perkotaan, sehingga infrastruktur juga dibangun perkotaan, tentu yang diberikan pajak adalah orang yang bekerja di sektor pertanian, tadi yang 85% ini, tentu mereka menjadi tidak nyaman secara psikologi. Jadi terjadi shifting atau perubahan pola hidup dari kehidupan pedesaan menjadi kehidupan perkotaan. Yang kemudian orang semakin melihat bahwa hidup di kota itu jauh lebih enak, menjadi orang kaya itu enak, elit itu enak. Nah, ya, ini kemudian yang menyebabkan juga tadi saya sebut ya, kemudian terjadi urbanisasi. Orang dari desa pindah ke kota, yang tadinya orang majority kerja di agriculture, kemudian sedikit demi sedikit meninggalkan sektor tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan petani. Ya, perdagangan seperti misalnya grain atau apa namanya itu biji-bijian ya, itu diregulasi secara luar biasa karena produksinya terbatas atau barang yang tersedia itu terbatas, menyebabkan karena dia deregulasi, tentu orang meskipun kalau mereka butuh pasti mereka akan cari barangnya ya. Dan ketika barang itu dibatasi dan orang butuh, biasanya itu akan muncul tuh ke transaksi-transaksi yang secara ilegal atau kita sebutnya dengan black market. Nah, kemudian yang terakhir adalah atau faktor kelima adalah adanya dukungan dari pengambil kebijakan. Seperti misalnya Turgot, dia seorang Visegrad tapi juga dia Menteri Keuangan di bawah Louis ke-16, berusaha untuk mengimplementasikan reformasi seperti menghilangkan kontrol harga terhadap biji-bijian, termasuk gandum dan sebagainya. Kemudian menghilangkan kerja paksa atau corvée, promosikan yang disebut dengan perdagangan bebas, terutama dalam sektor pertanian, dan eh, majority dari reformasi yang dilakukan oleh Turgot ini eh, ditentang oleh elit pada saat itu, tapi berhasil untuk memperbaiki keadaan. Nah, inilah kenapa sebabnya fisiokratisme itu muncul. Sekarang kita lihat matriks dari fisiokratisme. Jadi, faktor paling utama dalam fisiokratisme itu, kita lihat berdasarkan kategori, kemudian aspek, kenapa ini penting, kenapa ini menjadi masalah, kemudian kesempatan apa, success rate-nya, kemudian keuntungan dan kekurangannya. Kita lihat ya. Jadi fisiokratisme ini dia karena sangat favorite terhadap sektor pertanian, dia percaya bahwa sektor yang satu-satunya produktif itu adalah sektor pertanian. Nah, kenapa ini penting? Karena ketika Anda sangat hanya concern pada sektor pertanian, Anda akan mengabaikan sektor lainnya. Jadi ingat teman-teman, jika ada satu kepala pemerintahan, pemimpin negara yang hanya cenderung pada satu atau dua sektor, maka ada kelebihan dan kekurangannya dalam artian dia bisa fokus pada sektor tersebut, tapi ingat akan ada sektor lain yang kemudian terabaikan. Ya, jadi dia mengabaikan nilai dari industri dan perdagangan dan mengunderestimate potensi ekonomi sumber ekonomi lainnya. Nah, tentu meskipun eh, demikian ada kesempatan yang bisa kita lakukan. Seperti misalnya kita bisa memperkuat misalnya sektor pembangunan di wilayah pedesaan. Kita juga bisa meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas dari lahan. Nah, pendekatan agricultural dominance ini teman-teman secara keberhasilan itu rendah sebenarnya, di low to moderate, dan hanya diadopsi di Prancis. Jadi teman-teman, secara sederhana sektor ini bisa meningkatkan kehidupan petani, tetapi menyebabkan pertumbuhan industri itu menjadi menurun. Jadi inilah konsekuensi kalau kita terlalu fokus pada sektor pertanian, sukses rate-nya itu akan rendah.
Kenapa? Karena ingat pertanian itu meskipun kita bisa memproduksi padi, tapi ingat untuk memproduksi padi itu tidak dibutuhkan sumber daya manusia yang luar biasa. Kalau Anda pengen menciptakan kapital pendapatan yang luar biasa, itu harus berfokus pada research and development, bukan penjualan pada barang-barang ekstraktif. Nah, itu yang menyebabkan kenapa success rate-nya itu menjadi rendah. Kemudian yang kedua adalah natural economic order atau keteraturan ekonomi secara alamiah. Jadi menurut mereka, ekonomi itu harus mengikuti prinsip alam, di mana intervensi negara itu harus seminimal mungkin. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Menurut beberapa pakar, ini terlalu idealistik karena ekonomi itu kadang-kadang dia tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Kadang-kadang ada krisis dan itu dibutuhkan intervensi-intervensi pemerintah. Kadang-kadang juga pelaku pasar itu tidak selamanya dia benar. Kadang-kadang juga dia curang karena pelaku politik, pelaku pasar itu sama aja mereka manusia. Nah, opportunitiesnya tentu teman-teman kesempatannya bisa menginspirasi pemikiran liberal dan kemudian memperkenalkan yang disebut dengan early market theory atau teori pasar eh, permulaan. Nah, success rate-nya moderate ya. Jadi kalau misalnya pemerintah itu tidak terlalu banyak intervensi, secara kesuksesan itu dia agak moderate. Jadi inilah eh, pengaruh fisiokratisme ini kemudian mempengaruhi pemikiran ekonomi klasik eh, dan kalau kita lihat keuntungannya ini kemudian menjadi dasar dari laissez-faire, kurangnya intervensi pemerintah, jadi market itu menjadi bebas ya, tidak diregulasi. Kemudian kalau versi modernnya kita kenal dengan free trade atau perdagangan bebas. Nah, meskipun sekarang sudah berubah lagi, kembali lagi ke merkantilisme. Nah, kekurangannya adalah tentu ya, dia memiliki respon yang jelek terhadap kalau terjadi krisis ekonomi. Nah, itu yang harus kita cermati. Kemudian yang ketiga adalah reformasi pada pajak. Jadi, apa yang dimaksud dengan tax reform fokus? Eh, Dia single land tax atau pajak pada tanah hanya diberikan jika terjadi surplus pertanian. Jadi, jika misalnya tanah tersebut ditanami tanaman, kemudian dia untung, baru kemudian dipajak. Jika dia tidak untung, kemudian dia tidak dipajaki ya. Itu secara pengertian sederhananya seperti itu. Kenapa ini penting, teman-teman? Secara politik ini tidak populer, elit tidak suka, karena tentu kalau mereka tidak mendapatkan pajak, mereka nggak dapat uang kan? Dan ini gagal untuk mengatasi masalah-masalah industri dan masalah-masalah sumber pendapatan dari sektor industri dan jasa. Eh, Kesempatannya tentu ya bisa memperbaiki sistem perpajakan yang lebih simple, lebih terbuka, kemudian terutama pada kelas-kelas pekerja bawah ya. Success rate-nya very rendah, jadi hampir semua reformasi ini ditentang oleh aristokrat ya. Tentu ya. Kenapa ditentang? Karena mereka nggak dapat uang. Nah, keuntungannya adalah mereka progresif dalam teori tetapi mendapatkan tekanan yang luar biasa dari elit sehingga menyebabkan tidak bisa dijalankan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah intervensi kecil dari negara atau intervensi negara itu kecil, tidak terlalu banyak. Jadi pemerintah harus pemerintah hanya bisa memproteksi properti dan justice. Nanti sebenarnya kita akan pelajari tentang eh, pendapat klasiker liberal terhadap what is the proper role of government. Jadi pemerintah itu harusnya intervensinya seperti apa. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Dia neglected investment. Jadi dia mengabaikan pentingnya investasi, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan industrial policy. Kebijakan industri karena mereka terlalu fokus pada pertanian tadi. Nah, tentu
Celah yang bisa kita gunakan adalah bisa dirubah menjadi modelnya desentralisasi, kemudian self-regulating local economy. Jadi ini yang kita kenal dengan otonomi daerah. Nah, success rate-nya itu moderate, secara konseptual mempengaruhi, tapi susah diterapkan. Nah, dia keuntungannya menjadi model utama atau model awal dari ekonomi liberalisme, tetapi mengabaikan pendekatan ketimpangan secara struktural. Kemudian yang kelima adalah scientific enlightenment atau pencerahan secara sains. Mereka kemudian sudah menggunakan pendekatan rasional, kemudian model biological pada ilmu ekonomi. Meskipun demikian, ini terlalu abstrak ya, terlalu fokus pada model. Kalau Anda lihat, mungkin Anda belajar matematika di waktu SMA, SMP, kalau Anda hanya belajar rumus, Anda tidak terlalu memahami konsep. Sebenarnya logik behind-nya itu seperti apa. Sehingga akan lebih kaku ketika dipakai dalam menganalisa kebijakan. Nah, tentu ya ada hal yang bagus karena kita bisa menggunakan data untuk membuat model ekonomi seperti misalnya yang sudah dipakai dalam W ekonomi dan data itu bisa menjadi petunjuk awal. Success rate-nya moderate, dia menghasilkan pemikiran inovatif tetapi agak kurang ketika digunakan dalam implementasi kebijakan. Nah, advantage-nya tentu dia menjadi cikal bakal dari munculnya model ekonomi, tapi dia menjadi terpinggirkan atau tidak memiliki hubungan yang kuat dengan realitas sosial masyarakat. Kemudian apa disadvantage ya teman-teman atau kekurangan dari pendekatan fisiokratisme ini terlalu menekankan pada tanah atau land, dia mengabaikan sektor perdagangan dan manufaktur. Jadi dia gagal untuk mengadaptasi pada sektor seperti industrialisasi yang merubah negara dari pendapatan sektor pertanian ke sektor industri sehingga menyebabkan munculnya kelas-kelas menengah ini menjadi terlambat. Karena kalau Anda mau kaya, ya jangan jadi petani ya. Jadilah pengusaha. Atau Anda produksi sesuatu tapi dengan apa namanya rantai pasok atau nilai tambah yang cukup panjang. Nah, tentu kita bisa mengintegrasikan ini dalam pendekatan reformasi liberal, ya, jauh lebih besar dibandingkan pertanian. Success rate-nya rendah ya, teman-teman, kalau pendekatan fisiokratisme ini. Dan eventually ini kemudian digantikan oleh pendekatan klasik dan pendekatan industri. Karena uh, life is not only about eating ya. Hidup itu tidak selamanya tentang makan saja. Jadi harus butuh sektor lainnya. Jadi apa yang terjadi, eh, pendekatan fisiokratisme ini kehilangan momentum dalam revolusi industri. Itulah sebabnya teman-teman kalau kita lihat negara yang hanya ya, bukan fokus, yang hanya fokusnya pada sektor agriculture itu akan berat secara pertumbuhan ekonomi ke depan. Ya. Nah, namun the good side-nya adalah tentu dia bisa memahami bahwa ada beberapa sektor, bahwa misalnya sektor pertanian itu memang bagus untuk eh, eh, untuk apa memberikan nilai pada tanah ya. Bahwa tanah itu memang kalau dulu tuh pada zaman itu yang disebut dengan tanah yang produktif itu adalah tanah yang subur. Sekarang kalau Anda lihat cara teorinya di apa implementasi sekarang, meskipun tanah itu subur, kalau dia tidak berada pada pusat kota atau pusat keramaian, dia harganya menjadi rendah. Nah, itu yang perlu kita cermati bersama. Nah, sekarang kita lihat pemikir-pemikirnya, seperti misalnya pemikir utamanya adalah Francis Cuney. Jadi dia adalah creator dari W ekonomi. Dia percaya bahwa sektor pertanian itu adalah sumber utama dari kekayaan. Jadi dia adalah bapaknya atau founder dari pendekatan fisiokratisme dan memperkenalkan um, model ekonomi pertama
dengan melihat circular flow atau flow secara alir secara sirkular. Kemudian tokoh berikutnya adalah Anne Jabes Turgot. Dia menganjurkan pendekatan free trade atau perdagangan bebas, terutama dalam sektor grain. Dia tidak suka terhadap kerja paksa dan mendukung single tax on land. Jadi pajak pada pertanian, pada tanah ya. Jadi Anda lihat bahwa tanah itu nanti kalau dia produktif, nanti kalau dia surplus baru dipajak. Dia adalah Menteri Keuangan di bawah Louis ke-16 dan berusaha mengimplementasikan reformasi fisiokratisme. Kemudian tokoh berikutnya adalah Pierre Samuel Dupont de Nemours yang mempromosikan fisiokratisme di Eropa dan Amerika dan menekankan harmoni ekonomi melalui pertanian dan intervensi minimal dari negara. Jadi dia yang menyebarkan pendekatan fisiokratisme, pemikiran fisiokratisme secara internasional, yang kemudian dia menjadi penasehat di pemerintah Amerika. Dan pemikir berikutnya adalah Victor de Requeti Marquis de Mirabeau. Nah, beliau juga terkenal, dia sangat mendukung pendekatan pemikiran dari Kusney. Dia menulis hukum alami dan fondasi moral dari ekonomi. Dia uh, merupakan penulis ya, juga menerbitkan banyak buku dan memberikan advokasi pemikiran-pemikiran fisiokratisme dan etika pedesaan. Kemudian yang terakhir adalah Mercier de la Riviere. Dia berpendapat bahwa pemerintah harus mengikuti hukum alami ya dan menentang terjadinya intervensi ekonomi. Jadi dia membantu mendefinisikan perspektif legal dan hukum serta kelembagaan dan filosofi di belakang pendekatan fisiokratisme. Jadi inilah tokoh-tokohnya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat tokoh utamanya adalah Francis Cuney. Kenapa kita penting belajar Francis Cuney? Karena ini adalah bapaknya dari ilmu fisiokratisme. Jadi Francis Cuney ini adalah merupakan ekonomi Prancis dan juga pendiri dari pendekatan fisiokratisme school atau mazhab fisiokratisme. Nah, fisiokratisme sendiri adalah the first systematic school atau sekolah secara sistematik dari pendekatan political economy di abad ke-18 di Prancis. Dia percaya bahwa land, terutama pertanian itu adalah satu-satunya sumber kekayaan dan dia menekankan laissez-faire. Laissez-faire itu artinya let them to do ya what they want, jadi minimal intervensi dari pemerintah dan menekankan yang disebut dengan hukum alam. Jadi ekonomi itu harus beroperasi sesuai dengan sifat alamiah dari ilmu ekonomi dan dia membagi kelas-kelas sosial itu menjadi kelas produktif, semi produktif atau transformatif, dan serial unproduktif. Jadi yang disebut dengan kelas produktif ini adalah petani, karena dia menghasilkan sesuatu, sementara semi produktif ini adalah orang yang membudidayai barang, dan serial unproduktif ini adalah uh, seperti klergi, pedagang, orang yang mengkonsumsi tapi tidak memproduksi kekayaan. Nah, kita lihat respon dia terhadap kelangkaan pangan pada saat itu, dia menentang force price control, atau kontrol terhadap harga pada benih ya, biji-bijian, termasuk gandum, dan mempromosikan perdagangan melalui secara bebas ya, even though pada saat itu terjadi kelangkaan atau kurangnya produksi. Dia memperkenalkan tabel ekonomi di 1758, yakni First Economic Flow model yang memperlihatkan sirkulasi kekayaan. Tadi saya sudah jelaskan, jadi dia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lingkungan raja dan dengan akses tersebut dia memiliki apa namanya network yang cukup bagus sehingga pemikiran-pemikirannya dia bisa pengaruhi kepada kaum elit. Jadi apa peninggalannya? Dia mempengaruhi ekonom besar seperti Adam Smith dan meletakkan pundasi awal dari pemikiran liberalisme ekonomi. Nah, itulah Francis Cuney. Karena kita lihat sekarang ide utama dari Sokratisme. Teman-teman, tadi saya sudah bilang bahwa Francis Cuney ini membagi
kelas sosial menjadi 3. Nah, inilah pembagian secara detailnya, teman-teman. Jadi ada yang disebut dengan eh, priority class, ya. Nah, priority class ini adalah siapa sih? Kelas priority class itu adalah pemilik lahan atau pemilik tanah. Jadi, pemilik tanah ini memberikan tanah kepada petani, atau petani ini yang disebut dengan kelas produsen atau kelas yang aktif. Nah, kalau misalnya dia memberikan tanah ini, dia sewakan kepada petani, petani kemudian bercocok tanam, ya, kemudian menghasilkan produksi dan terjadi surplus, hasil dari pertanian ini kemudian bisa digunakan untuk dijual ke landowners, atau hasil penjualannya dijual ke sini, nanti surplus dari hasil penjualan itu untuk digunakan untuk bayar sewa kepada pemilik lahan. Jadi secara sederhana, landowners ini menerima surplus dari produksi pertanian berupa tadi, kalau dia sudah sewakan tanahnya, kemudian mereka bertanam padi, ya, terus hasil padi dijual, tentu mereka bisa bayar sewanya, ya. Mereka bisa jual hasil padinya ke sini dan kemudian hasilnya tersebut dibayar untuk membayar sewa. Dan dia juga bisa dari hasil ini, tadi dia udah mendapatkan sewa, dia juga bisa membeli barang di sini, ya. Jadi kelas yang disebut di sini kelas produktif adalah kelas petani, ya. Kemudian kenapa kelas petani ini disebut kelas produktif? Karena dialah satu-satunya memproduksi sesuatu. Jadi dia membayar sewa kepada pemilik lahan dan juga membeli, dengan dia menghasilkan produksi, dia bisa membeli produk yang sudah diolah oleh craftsman. Jadi craftsman ini, ya, pedagang ini, yang tadi misalnya dia beli di tadi apa namanya, padinya ini dijual kepada bapak ini, kemudian bapak ini mengolahnya menjadi beras, atau dia olah jadi nasi goreng dan sebagainya. Jadi dialah yang disebut dengan steril class, dan landowners ini juga bisa beli barang dari craftsman ini. Jadi steril class ini merujuk pada kelas ekonomi yang terjadi dari orang-orang yang menggunakan tangan dan otak mereka untuk memproduksi barang dan jasa dalam ekonomi. Jadi mereka tidak menghasilkan pure production. Jadi mereka tidak menciptakan surplus, tetapi mereka terbatas dalam mentransformasi dari surplus tersebut. Jadi mereka membeli raw material dan produk dari land from agricultural producers. Jadi eh, inilah teman-teman ide utama dari fisiokratisme. Jadi dia membagi kelas preparatory class, kemudian kelas steril class, dan kelas-kelas produktif. Sekarang kita lihat, teman-teman, kenapa sih kita harus belajar tentang fisiokratisme dan kenapa penting untuk sekarang kita pelajari hal-hal tersebut. Jadi masih banyak negara yang menekankan pentingnya sektor pertanian dan sangat fokus pada sektor pertanian dan percaya bahwa negara itu kalau mau kaya harus sektor pertanian. Jadi banyak negara yang sumber GDP growth-nya itu, pertumbuhan ekonominya itu didasarkan dari sektor pertanian atau diambil sektor pertanian. Dan kebanyakan dari tenaga kerjanya juga bekerja di sektor pertanian. Seperti misalnya India, ya. Dia banyak memberikan subsidi kepada petani, kemudian memberikan batasan harga dan mereformasi lahan. Ethiopia juga salah satu negara yang menggunakan pendekatan pertanian untuk mengatasi kemiskinan. Dan Indonesia sendiri, kita mempekerjakan hampir 30% penduduk kita itu bekerja di sektor pertanian. Jadi banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti food estate untuk memastikan terjadinya self-sufficiency, atau kita kecukupan pangan, ya, baik itu dari padi dan jagung. Nah, jadi secara teoretikal, teori ini bisa kita pakai untuk menganalisa negara-negara yang memang sangat fokus pada sektor pertanian. Dan pertanyaannya, apakah ini menjadi relevan dan sukses untuk dilakukan atau tidak. Jadi itu juga yang perlu kita cermati, bahwa karena kita sangat sukses, kita
sangat fokus terhadap sektor pertanian. Jadi sektor-sektor kita yang lain seperti misalnya manufacturing menjadi tidak berkembang dengan bagus. Nah, sekarang kita lihat kedua ya. Kenapa masih penting? Yang kedua adalah kita percaya pada, kalau kita tadi eh, kenapa penting karena menekankan pada sektor pertanian dan sumber kekayaan, jadi pertanian dan sumber kekayaan. Kemudian yang kedua adalah percaya pada hukum alamiah ekonomi itu dan intervensi minimal. Jadi masih banyak negara yang percaya bahwa harus dilakukan pendekatan laissez-faire. Ya, artinya intervensi sedikit dari negara. Jadi harus ada liberalisasi pasar pada saat itu, pada pada kondisi tersebut. Seperti contohnya New Zealand, dia meregulasi sektor pertanian dan sekarang menjadi ekspor terbesar dalam pertanian ya, produk-produk pertanian. Kemudian kalau di Indonesia sendiri secara gradual sudah merealisasi sektor pertanian seperti misalnya industri sawit dan em, memberlakukan yang disebut dengan keseimbangan harga. eh, jadi kalau Anda lihat tuh pemerintah punya kebijakan yang disebut dengan floor floor price ya, atau batas harga terendah dan teratas. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir, teman-teman, kenapa ini penting? Tentu kita sering belajar tentang sustainability atau keberlangsungan. Eh, Sekarang banyak lahan yang karena penduduk kita makin banyak ya, jadi lahan-lahan yang orang-orang yang tinggal di sini makin banyak anaknya, tentu lahan pertanian yang tersisa di sini, let's say, ini akan dikonversi menjadi lahan perumahan. Dan ketika kemudian ini terkonversi menjadi lahan perumahan, artinya produksi kita, let's say padi kita akan berkurang karena sudah tidak ada lagi tempat lahan yang akan kita gunakan sebagai sumber produktif untuk bertani. Nah, sehingga perlu pendekatan yang lebih berkelanjutan. Nah, pendekatan teknologi, kemudian pendekatan pertanian yang lebih sustainable, seperti contoh misalnya Costa Rica menggunakan green economy dengan pendekatan sustainable farming. Nah, Indonesia juga sudah mempromosikan agroforestry, jadi penggabungan hutan dengan hutan yang produktif ya. Kemudian carbon credit market dan tentu juga blue economy untuk sesuai dengan apa tujuan pembangunan kita jangka panjang. Nah, inilah teman-teman pendekatan fisiokratisme yang sudah kita bahas pada pertemuan ini. Nah, untuk pendekatan penjelasan liberalisme kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, silahkan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ingin bertanya, silahkan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin saya Miss. Silahkan. Kalau misalnya berarti kalau fisiokrasi itu berarti limitasi terhadap scalability ya berarti ya. Karena kan tergantung dengan lahan produktif yang ada dan juga craftsman itu cuma bisa untuk mengelolanya. Namun untuk semakin lebih efisiensinya itu berarti dengan perkembangan dengan perkembangan teknologi berarti semakin ini ya apa tidak terlalu menjadi fokus utama ya. Cuma hanya eh, yang penting produksi agriculture, produce, habis itu nanti bakal diolah sama juga jadi bahan apa ya, currency-nya buat landowner ya. Tapi kalau untuk selanjutnya itu kalau dalam hal ya tarif lah, kayak Amerika Serikat kan lagi menerapkan tarif juga. Nah, kira-kira ini eh, kalau Indonesia juga itu tidak apa ya mengurangi kuota impor tidak apa ya, menghilangkan kuota impor dalam hal agrikulturnya itu kira-kira itu dapat mengurangi aspek fisiokrasinya dari Indonesia nggak? Itu bagaimana? Pertanyaannya Bogi berat banget ya. Mungkin Bogi punya pandangan sendiri ya. Saya, pendapat saya ya, kita tidak mesti harus sepakat ya. Kalau tidak sepakat, sampaikan aja. Dan saya sih orangnya sangat terbuka.
Kalau menurut saya, Indonesia ini tuh nggak jelas. Mohon maaf ya, mungkin bahasanya, bahasa akademiknya adalah kita sebenarnya tidak jelas fisiokratisme iya, merkantilisme iya, jadi dia kayak ekonomi gado-gado. Tetapi kalau melihat secara data bahwa sektor pekerjaan dan pekerja dan sumber pendapatan memang dari sektor agriculture dan fokusnya pada agriculture, ya mungkin ada kecenderungan terhadap fisiokratisme. Nah, kalau relevansi terhadap kebijakan tadi keputusan pemerintah misalnya untuk sekarang kan kuotanya nggak usah lah dibatas-batasi, silahkan aja diimpor misalnya. Nah, itu sudah bukan lagi fisiokratisme secara real ya, karena memang kalau fisiokratisme itu kan minimal intervention dari negara, tapi dia akan merusak ekosistem industri dalam ekosistem pertanian kita. Kemudian yang kedua adalah meski dalam konsep fisiokratisme itu pertanian adalah sumber satu-satunya kekayaan, tapi ingat pendekatan pemerintah kan tidak seperti itu ya. Dia tidak hanya agriculture, tapi ada sektor lain seperti misalnya hilirisasi. Jadi udah ada bias fisiokratisme plus yang lain-lain. Jadi dia ada mixnya di situ. Nah, kalau misalnya pemerintah tidak membatasi kuota impor, artinya siap-siap aja negara-negara seperti Amerika Serikat yang mampu memproduksi dalam skala besar. Saya mungkin sering mencontohkan, mungkin ini ya, eh, Anda mungkin sudah lihat ya kayak sawah di Indonesia itu, dia kan relatively kecil. Dia berpetak-petaknya itu kecil. Let me show you. Jadi kalau di kita itu kan sawah tuh kecil ya petak-petaknya. Kayak modelnya tuh segini ya, if you see. Jadi kalau misalnya dia pakai teknologi, itu susah kalau pakai mesin besar. Karena lahannya memang kecil dan ownership atau kepemilikan lahannya itu dimiliki cuman kayak beberapa are atau beberapa, bukan beberapa hektar ya, seperempat hektarnya, 200 meter persegi itu dijadikan sebagai lahan pertanian. Tapi kalau mau pakai kayak traktor besar itu nggak mungkin. Jadi kalau dia mau pakai teknologi kayak misalnya combine harvester, ya jadi alat-alat besar. Kalau ini kan kecil di Indonesia pakai kayak gini nih. Ini kan kecil sebenarnya. Tapi kalau kita pakai misalnya apa namanya agriculture, kalau kita lihat di Amerika ya, bagaimana mereka pakai mesin besar, ya, kita lihat lahannya kan luas dia. Secara lahan mereka luas, jadi mereka bisa menggunakan mesin yang jauh lebih besar. Kalau mereka pakai mesin yang lebih besar, tentu juga cost production-nya juga lebih rendah. Nah, jadi kita itu dihadapkan pada permasalahan dua hal. Kepemilikan lahan oleh petani itu kecil, dan belum tentu juga petani itu kalau disuruh gabung lahannya, belum tentu mereka mau. Ya, jadi itu biaya produksinya akan lebih gede. Ya, kalau kan kita butuh sebenarnya lahan pertanian yang besar sehingga kita bisa pakai mesin-mesin gede seperti ini, dan tentu kalau kita dibandingkan dengan pakai tangan manusia, tentu ini akan lebih cepat dan lebih efisien. Jadi mungkin itu pandangan saya ya. Tapi kalau Bogi punya pandangan berbeda, silahkan. Hmm, berarti kalau oh ya kalau dengan keberadaan kan untuk dalam segi pertanian kan ada apa ya ada gapokan kan. Nah Ya, itu untuk jadi apa ya untuk kayaknya suaranya terputus deh. jadi mau dengar. Ya, udah, silakan. Oke. Kalau misal kalau di Indonesia kan ada gapokan kan itu kayak layer pertama untuk pengumpulan fresh produce kan ada apa kayak hasil panen yang Mm-mm. freshnya itu kan. Nah
Kira-kira itu kalau dan Kapokang itu kan langsung ke pemerintah kan kalau sekarang kan. Kalau contohnya kayak kontrak farmingnya Jakarta dengan eh, apa, beberapa pertanian di sekitar Jawa Barat Cikarang. Nah, kalau misalnya kita pakai konsep fisiokrasi dalam hal ini, berarti itu kira-kira em, apakah tetap apakah itu ada model hybridnya kita dalam arti ada tetap dalam artilah kita memasukkan sedikit unsur pemerintah untuk menjamin apa ya menjamin agrikultur itu tetap menjadi jadi true wealth-nya kita atau mungkin itu cuma apa ya sebagai gimmick gitu loh. Menurut Mbak Hmm. gimana? Kalau Gapoktan itu gabungan kelompok tani ya. Sebenarnya sederhananya kenapa harus digabung itu karena kalau dikasih penyuluhan kan ribet satu-satu ya. Eh, Jadi dia harus diberikan per kelompok. Jadi per kelompok itu ada pendampingnya. Biasanya ada penyuluh pertanian tuh. Itu kan digaji oleh negara. Dikasih penyuluhan sama mereka. Misalnya cara bertani yang bagus itu seperti ini, bibitnya harus seperti ini. Nah itu gunanya itu Gapoktan. Kemudian kedua, Gapotan itu kan ada ketuanya tuh. Nanti kan dikasih tuh bantuan seperti dikasih bibit gitu. Nanti ketuanya yang bagi kepada anggota-anggotanya. Sebenarnya itu hanyalah struktur manajemen petani. Bagaimana intervensi pemerintah nanti ke petani itu jauh lebih gampang secara koordinatifnya. Karena kalau satu-satu kan pasti ribet ya. Itu secara organisasionalnya. Nah, kalau kita lihat berarti kan ada intervensi pemerintah secara struktural kelembagaan dari petani itu. Ya, kalau di Indonesia, kalau kita runutkan dengan terkaitkan dengan pendekatan fisiokratisme itu kan intinya adalah kalau mau kaya bertanilah gitu. Kemudian kedua, biarkan mereka bertani, intervensi pemerintah itu dikurangi. Dikurangi ya, bukan dihilangkan sama sekali. Ya. Ah, kalau kita lihat intervensi pemerintah di sektor pertanian kita kan besar banget ya. Artinya juga pertama adalah sebanyak dari dulu ya saya tidak mengetahui sekarang updatingnya setelah konferensi pers kemarin Selasa oleh Presiden di mana ada penghaspusan kuota. Kita belum tahu secara teknisnya seperti apa, tapi jika kembali pada pendekatan sebelumnya itu kan ada pendekatan kuota ya. Jadi ada memang sektor-sektor yang kita lindungi. Nah, jadi ada boleh Anda impor gula, misalnya garam, boleh diimpor tapi ada kuotanya, tidak boleh eh, besar. Kemudian ada intervensi pemerintah dalam harga, misalnya kalau mau jual padi tidak boleh serendah ini, ada batasan harga bawah dan batas atas, tidak boleh semahal ini. Jadi ada harga retailnya, ya ada harga produsennya. Jadi kalau kita lihat dari struktur intervensi pemerintah ini lumayan besar di sektor pertanian kita. Karena kita juga menyediakan yang disebut dengan subsidi kepada petani ya. Eh, Karena ada juga kartu tani. Dengan kartu tani tersebut mereka bisa dapatkan subsidi dan sebagainya. Meski sudah ada perubahan kebijakan ya. Sekarang kemarin tuh yang pengen dapatkan pupuk harus dalam proses validasi yang luar biasa. Sekarang mungkin lebih disederhanakan. Jadi mungkin secara garis besarnya kalau kita katakan bahwa is it like pure fisiokratisme di Indonesia? I don't think so. Apakah ada kecenderungan ke sana? Iya. eh, Kalau ditanya berapa besar kecenderungannya, eh mungkin 40-60 ya. Itu jawaban opini saya. Of course, it could be also different dan berbeda. Kita eh, saya tidak perlu benar ya dalam menurut pandangan saya seperti itu. Tapi kalau teman-teman semua punya pandangan dan evidence, kalau sepanjang Anda punya bukti dan logikanya jalan ya sah-sah aja. Menurut saya seperti itu ya Bugi ya. Ada lagi? Ya, Miss, ya. Yang lain apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin
materi kita sudah selesai ya. Tadi sore itu saya kirim bahan kepada ketua kelas. Semoga ketua kelas ada di sini dan bisa men-share bahan dari perspektif merkantilisme. Saya juga punya utang ke Bogi untuk menjelaskan tentang proporsi hutang Jepang. Belum saya sediakan datanya dengan baik. Nanti mungkin di pertemuan ke depan saya coba paparkan perbandingan utang Jepang, Indonesia dengan Amerika Serikat. Saya kira itu cukup menarik untuk kita bahas bersama. Teman-teman, Baik, apa? Miss. Ya, Untuk videonya sudah Isya kirim ke grup ya, Miss, oke. yang dari Missnya. Oke, thank you. Ada lagi yang lain? Baik, Miss. Baik, teman-teman, jika Ami ada yang ingin disampaikan? Miss, apakah ini akan scan barcode? Enggak usah. Oke, terima kasih, Miss. Ada lagi yang lain? Saya yang tanya absen. Baik, teman-teman, jika sudah tidak ada, ini seperti biasa saya akan upload videonya, rekaman ini, dan Anda boleh menonton ulang kembali rekaman video ini jika ada penjelasan materi yang mungkin agak cepat, terlalu cepat, atau Anda masih meraba-raba bahwa bahwa materi ini agak mungkin terlalu mudah atau terlalu susah, I don't know ya. Eh, Anda boleh menonton ulang dan silakan Anda bertanya kembali di pertemuan berikutnya jika kita bertemu pada kesempatan yang akan datang. Baik, teman-teman, saya tanya terakhir kali, adakah yang ingin disampaikan atau tidak sebelum saya menutup kelas kita pada malam hari ini? Tidak ada, Miss. Terima kasih. Cukup, Miss. Baik, teman-teman, terima kasih. Ya, Aku mau nanya, Ya. apakah materi yang tadi Miss jelasin ada di-upload ke Learning nggak ya? nggak ada di YouTube ininya, di eh, video materinya ada di YouTube ininya. Nanti saya kasih ke ketua kelasnya ya. Oke, baik. Oke, thank you. Baik, Miss. Oke, thank you semuanya. Have a good night. Bye everyone.